Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Sebelum kita masuk ke pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita meranjak ke pelajaran, Bapak absen dulu. Siapa saja yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Pak. Alhamdulillah kalau masuk semua. Bapak langsung ke pelajaran hari ini, yaitu tentang manajemen. Secara umum, pengertian manajemen adalah merupakan suatu seni dan ilmu pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasian, pergerakan serta pengendalian atau pengawasan. Tujuan manajemen di sini adalah satu, bisa menentukan suatu strategi yang efektif serta efisien untuk mencapai tujuan yang lebih ditentukan. Dan yang kedua di sini adalah melakukan sebuah evaluasi kerja dan mengaji ulang akan situasi yang akan terjadi yang bertujuan untuk melakukan penyusunan strategi jika terjadi hal-hal yang di luar strategi. Dan yang ketiga di sini adalah mengatur dan menjaga kesehatan emosi atau personal, keuangan dan semua sektor pada suatu perusahaan supaya perusahaan tersebut bisa mencapai profit yang maksimal. Dan yang keempat di sini adalah mengevaluasi dan meninjau kembali suatu kekuatan strategi atau kelemahan, peluang maupun ancaman yang ada dan sebagainya. Dan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen di sini adalah perencanaan atau planning. Perencanaan adalah rangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentu strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dan yang kedua di sini adalah pengorganisasian atau organizing. Organizing atau pengorganisasian adalah rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai tujuan perusahaan. Yang ketiga di sini adalah daring. Pengarahan merupakan Dan yang ketiga di sini adalah directing. Directing adalah pengarahan, merupakan tindakan yang dilakukan agar semua anggota berusaha untuk mencapai cita-cita organisasi. Dalam fungsi pengarahan ini, fungsi manajemen adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja para anggota secara optimal dan mencapai cita-cita perusahaan. Dan yang keempat, controlling. Yang terakhir adalah fungsi pengendalian. Yang dimaksud dengan fungsi ini adalah manajemen untuk melihat kinerja para anggota sesuai dengan standar yang telah dibuat. Dan unsur-unsur manajemen adalah satu, manusia atau human adalah faktor paling utama dalam manajemen adalah manusia. Manusia membuat tujuan dan melakukan proses pencapaian tujuan tersebut. Yang kedua, uang atau money. Selain manusia, uang juga merupakan unsur manajemen yang sangat berpengaruh karena hasil kegiatan dapat ditukar dari jumlah yang beredar di suatu perusahaan. Dan yang ketiga di sini adalah material atau bahan. Adalah ketersediaan bahan baku atau material sangat vital dalam proses produksi.
Tanpa material, perusahaan tidak bisa mengolah suatu untuk dijual. Bidang-bidang manajemen adalah satu, manajemen produksi adalah kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber daya organisasi secara efektif dalam rangka menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa. Yang kedua, manajemen pemasaran, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, menentukan harga, promosi, dan mendistribusian barang atau jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan individu dan organisasi. Dan yang ketiga di sini, manajemen personalia atau sumber daya manusia, yaitu bidang manajemen yang fokus dalam aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan atau karyawan. Bidang ini memiliki seni tersendiri dalam merencanakannya. Dan selanjutnya adalah manajemen keuangan, adalah bidang manajemen yang berhubungan dengan tanggung jawab atas dana, baik pengumpulan dana atau dalam kurung inter atau ekstrim, maupun penggunaannya dan pengolahannya agar dana yang digunakan secara efisien. Dan selanjutnya manajemen akuntansi. Tugas dari manajemen akuntansi adalah mengumpulkan, mencatat, menganalisa, dan melaporkan keuangan. Melaporkan keuangan perusahaan sebagai bahan untuk mengambil keputusan. Dan selanjutnya menerapkan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Terdapat 4 tahap dalam manajemen, yang semuanya terdapat dalam proses pembelajaran di sekolah, yaitu sebagai berikut. 1. Perencanaan. Dalam tahap perencanaan akan ada sistem PPDB atau penerimaan peserta didik baru, dengan mempersiapkan para siswa untuk belajar di sekolah. Dan yang kedua di sini pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan terhadap proses pembelajaran, dalam tahap ini akan terjadi pelaksanaan program KBM atau kegiatan belajar mengajar, dan tentunya akan ada program dan tanggung jawab pembelajaran. Dan yang ketiga, evaluasi. Dalam tahap evaluasi terdapat proses evaluasi hasil pembelajaran dalam menilai keberhasilan siswa menggunakan hasil pembelajaran nantinya. Evaluasi ini akan menjawab tolak ukur dan akan dijadikan laporan. Dan yang keempat di sini adalah hasil evaluasi. Hasil evaluasi yaitu program yang berhasil dilakukan akan memberikan sebuah hasil. Hasil ini dapat dilihat apabila siswa mendapat evaluasi yang baik. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang belum dimengerti, tolong tanyakan. Ya, kalau sudah mengerti semua, Bapak langsung akhiri saja pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.